setelah sebuah kompetisi inovasi menghasilkan pemenang, lalu apa yang harus dilakukan supaya inovasi tadi itu beneran bisa menjadi sesuatu yang memberikan dampak real bagi perusahaan? Yang pertama, siapapun yang memenangkan itu harus mencari buyers atau pembeli atau user mungkin lebih tepatnya ya. Karena inovasi, ide sebaik apapun ketika dia nggak dipakai, nggak diadopsi, itu kan nggak ada gunanya kan. Nah, maka langkah pertama itu dia harus cari nih siapa yang nanti pihak di dalam organisasi itu yang mau dan merasa perlu menggunakan inovasi yang dia udah buat. Nah, ini sekaligus menjadi ujian nih. Kalau ternyata setelah dia jajakan ke seluruh organisasi nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau pakai, itu berarti sebenarnya dia nggak layak menang. Karena artinya kan secara value itu nggak dianggap tinggi ya kan. Nah, itu sekaligus ujian itu ya. Oke, katakanlah kemudian dia ketemu satu buyers. Misalnya inovasinya kaitannya dengan dia bisa membuat alat digital berbasis aplikasi dan AI untuk mengukur mood dari karyawan, misalnya gitu ya. Sehingga nanti ketika moodnya lagi X, bagusnya treatmentnya kayak gimana, Y, treatmentnya kayak gimana. Katakanlah begitu misalnya inovasinya ya. Nah, kemudian ketika dia jajakan, katakanlah lagi yang akhirnya mau beli, mau pakai adalah teman-teman HR, khususnya teman-teman di culture misalnya, karena dia punya kepentingan terhadap tools tadi gitu. Dia yakin bahwa tools itu nanti akan membantu teman-teman culture untuk bisa ngebangun lingkungan kerja yang lebih nyaman, lebih asik, dan sekaligus juga bisa membuat karyawan lebih produktif dengan bisa memetakan mood karyawan dan menentukan intervensi yang tepat pada saat yang tepat juga. Oke, ketemu tuh, klop. Siapa yang mau menggunakan inovasi yang sudah tadi dianggap menang dari kompetisi inovasi. Langkah kedua adalah mereka harus melakukan serangkaian tes. Jadi aplikasi itu beneran diwujudkan walaupun masih sifatnya sederhana, katakanlah minimum viable product, kemudian tes secara terbatas. Misalnya ya di bagian teman-teman kaca sendiri deh, di sana di timnya itu ada karyawan, katakanlah ada 7 orang gitu. Ya udah, dengan 7 orang itu aja coba dipakai aplikasinya. Bener nggak bisa kedeteksi moodnya dengan tepat? Dan kemudian intervensi yang melengkapi temuan mood tadi itu coba deh dipraktekkan, dijalankan. Bener nggak itu ngebuat lingkungan kerjanya jadi lebih baik, ngebuat produktivitas jadi lebih baik, ya? Coba dilihat. Nah, kalau ternyata itu udah terbukti bagus berhasil, ya tinggal di scale. Tapi kalau enggak gimana? Ya kalau enggak lakukan adjustment. Karena hampir tidak pernah yang namanya inovasi baru kali pertama dia diwujudkan dan diimplementasikan langsung berhasil sempurna, itu hampir nggak pernah. Jadi justru ketika mereka lakukan proses uji coba atau piloting yang terbatas tadi itu adalah niatnya untuk menemukan di bagian mana dia harus improve itu inovasinya. Nah, setelah mereka melakukan improvement berkali-kali dan sudah proven bahwa dengan skenario yang beragam, ternyata ini works, ini menghasilkan output yang diinginkan. Nah, baru di scale tadi ya. Jadi dari yang tadinya hanya dengan tim cultures, mungkin tim HR secara keseluruhan, lama-lama satu organisasi secara keseluruhan. Nah, dari situlah kemudian dampaknya inovasi itu baru benar-benar terasa. Ya, selamat mencoba.